Silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan. Pertanyaan, kalau belum saya lanjutkan. Kalau masih ada pertanyaan saya tunggu. Oke, belum ya. Untuk kuisnya nanti saya di sesi 2 ya, karena mungkin di pagi. Kalau sesi pertama ini jam 4 masih banyak dalam perjalanan ya. Nanti setelah sesi awal ini jam 4 ini menjelang maghrib kita selesai, nanti saya share materinya apa. Jam 7 kita mulai lagi, teman-teman udah bisa mulai lakukan kegiatan. Oke, saya izin untuk share screen dan izin untuk off cam untuk kualitas internet. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya, sebentar. Ini UMKM, sebentar ya. Oke, terima kasih. Hmm, nah, kita akan bahas tentang akuntansi untuk perusahaan nirlaba. Kita diskusi aja ya, biar santai gitu ya, jangan tegang ya. Kalau satu arah saja mungkin ngantuk gitu ya. Oke, saya yakin teman-teman tahu itu apa sih eh, organisasi nirlaba tersebut, dan mungkin kita diskusi apa sih ciri-ciri dari organisasi nirlaba yang bisa dibantu, yang bisa diskusi ya, atau masih jalan ya, tidak usah ada yang bisa bantu. Apa sih ciri-ciri organisasi nirlaba? Silakan. Tidak mencari profit ya, Pak Vero ya. Dengan Mas Yureza ya. Iya, Bapak. Terima kasih, betul sekali. Kita simpan dulu ya. Eh, Bisa menambahkan yang lain dari Mas Reza, mungkin ada tambahan lain dari Mas Reza ya tadi. Yang pertama, tidak mencari laba ya. Memang tujuannya melayani publik lah ya, baik itu masyarakat, melayani kelompok tertentu, kalau misalnya itu organisasi keagamaan, atau melayani organisasi tertentu, atau dan memiliki tujuan sosial tertentu. Tapi poinnya dari fokus tujuan sosial tersebut bukan menghasilkan keuntungan, tidak mencari keuntungan, tidak mencari keuntungan yang nanti keuntungannya itu dibagikan ke anggota organisasi tersebut. Itu bukan tujuan utamanya secara teoritis gitu ya. Betul sekali Mas Yureza. Oke, yang lain apa ciri-ciri organisasi nirlaba tadi tadi tidak mencari keuntungan. Dari sisi badan hukum, kira-kira badan hukumnya biasanya apa nirlabanya? Yayasan gitu ya, Pak ya. Betul. Yang lain silakan. Bisa jadi yayasan biasanya, bukan umumnya yayasan atau perkumpulan organisasi kemasyarakatan ya. Hmm, ya, organisasi kemasyarakatan ya. Atau entitas sosial lainnya ya. Organisasi kemasyarakatan atau entitas sosial lainnya ya. Nah, ya, tolong koreksi saya ya, sangat jarang sekali atau tidak ada justru yang terlabanya PT atau saving kayaknya tidak ada ya. Tolong koreksi saya kalau ada. Tapi biasanya yayasan atau organisasi kemasyarakatan lainnya ya. Organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial itu apa? Contohnya misalnya panti asuhan ya. Eh, Pendidikan juga ada pesantren, itu panti asuhan ya, pondok pondok panti asuhan.
atau panti ureda, eh, di tempat menampung orang-orang jompo ya, atau panti sosial lainnya, itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi masyarakat lainnya gitu ya. Itu dari sisi badan hukum. Ada lagi kira-kira kalau dia tidak menghasilkan laba di Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan Mas Reza tadi, yayasan itu kan tidak tujuannya tidak mencari laba, berarti aktivitas penjual ada, kemungkinan ada aktivitas menjual, bukan tidak boleh suatu yayasan itu menjual ya. Nanti kita bahas pendapatannya dimasukkan sebagai apa. Eh, aktivitas biaya juga. Oke. Nah, hmm, kalau seperti itu ada juga yayasan atau organisasi nirlaba yang benar-benar tidak melakukan aktivitas penjualan ya. Nah, kalaupun melakukan aktivitas penjualan, berarti kan butuh persediaan, butuh modal awal, butuh uang. Nah, menjadi diskusi kita hari ini adalah dari mana sumber pendapatannya kira-kira organisasi nirlaba, Bapak? Iuran anggotanya, Pak. Satu, iuran anggota. Ada lagi yang lain? Sumbangan, dana hibah. Donasi, Pak. Hibah kok, Dana hibah tadi yang dana bilang hibah. siapa? Susan ya? Saya Zakia kok. Oh, Zakia benar. Dana hibah. Oke, ada lagi? Hibah ya, hibah bantuan ya. Donatur juga bantuan ya. Bantuan pemerintah ya, ada subsidi dari pemerintah. Nah, saya tidak terlalu banyak pengalaman, tapi baru sering mendengar cerita dari beberapa rekan atau pernah terlibat membantu di salah satu yayasan sosial gitu ya. Kalau apa ya, yang menampung orang-orang jompo itu ada satu yayasan di Jakarta itu. Kita bekerja sama dengan Dompet Duafa ya, organisasi Dompet Duafa itu memberikan kesehatan gratis. Nah, dari diskusi itu, nah dananya itu juga sangat mengandalkan dari bantuan pemerintah gitu ya. Jadi tadi ada hibah, bantuan pemerintah, donatur, iuran anggota. Jadi anggota dari organisasi tersebut justru memberikan iuran, bantuan, iuran anggota yang benar-benar eh, kegiatan yang sosial tujuannya ya. Bisa juga dari misalnya kegiatan sosial, tapi memang tujuan dari pendapatan kegiatan sosial tersebut, misalnya ada aktivitas sosial atau pasar murah, eh, aktivitas sosial lainnya, pendapatannya itu masuk lagi tuh ke yayasan atau ke organisasi tersebut. Jadi kesimpulannya ya, nanti kita rangkum. Dari aktivitas pendapatan kegiatan yayasan tersebut, kegiatan organisasi nirlaba tersebut itu diputar kembali, dimasukkan kembali, tidak dibagikan. Tadi saya bilang kan tidak dibagikan. Labanya itu tidak dibagikan, tidak diakui sebagai penghasilan yang harus dibagikan kepada anggotanya atau pada pengurus yayasannya, tapi dimasukkan kembali. Itu yang tujuan sosial. Pak, bagaimana dengan yayasan pendidikan, Pak? Nah, banyak sekali kan kampus itu kan yayasan pendidikan ya. Yayasan apa punya STIE, bla bla bla. Yayasan apa punya universitas apa gitu kan banyak sekali. Tujuan profit pasti ada lah kayak gitu ya, karena dia ada pembiayaan, gitu ya. Pembiayaan ke pengajarnya, ada investasi untuk pengembangan penelitian dan lain-lain gitu ya. Nah, itu akan kita kaji bagaimana pendidikan, apakah itu masuk nirlaba atau memang bentuk usaha tertentu khusus. Demikian rumah sakit juga ada juga ya yayasan yang tugasnya sosial rumah sakit, tapi apakah benar purely social activity eh, atau aktivitas yang sudah berorientasi pada profit. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Next, nanti kita ringkas sama-sama yang debat sebelum lihat materi. Jadi sangat mengandalkan dengan
aktivitas hibah ya, bantuan itu ya. Dan tentu saja ciri yang lain, eh, kita bisa sampaikan perusahaan itu nirlaba jika tujuan utama atau kegiatan utama itu adalah berfokus pada melayani kepentingan publik ya, seperti pendidikan, keagamaan, ya, sosial, kesehatan, kemanusiaan gitu ya. Jadi fokus di kepentingan publik. Dan bagaimana pembukuannya, Pak? Bagaimana pengelolaan keuangannya? Nah, ini ciri dari yayasan itu, ciri dari yayasan itu dalam hal pengelolaan keuangan sangat transparan, harus terbuka, transparan. Jadi prinsip keuangannya itu akuntabilitas pertanggungjawabannya dan eh, transparansinya itu cenderung terbuka. Terutama ini tolong dicatat atau diingat. Jadi akuntabilitas dan transparansinya cenderung terbuka. Terutama kepada siapa? Kepada stakeholders, kepada pemangku kepentingan yang memberikan bantuan, yang memiliki kepentingan terhadap yayasan tersebut. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan pemerintah. Jadi laporan keuangannya berhak diketahui oleh pemerintah tersebut. Atau suatu perusahaan memberikan dana CSR kepada suatu yayasan. Yayasan itu harus transparansi terkait laporan keuangannya. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana hibah, dana bantuan, ya, dari suatu perusahaan ke entitas nirlaba tersebut. Jadi itu ya, nanti kita perdalam ya. Bagaimana sih, apa peran akuntansi dalam hal ini terkait transparansi? Formatnya harus standar, artinya agar eh, format standar ini memiliki baku pelaporan yang mudah dipahami, dapat dipahami oleh pengguna pelaporan tersebut. Itu ya Pak gue. Oke, ada lagi nggak yang belum saya sebut? Bagaimana tentang kepemilikan? Siapa yang memiliki perusahaan nirlaba? Ada masukan nggak? Ini agak unik nih. Ada masukan nggak? Saya tanya ya. Saya tanya adalah siapa pemilik eh, perusahaan nirlaba? Teman-teman paham? Ada bisa kasih pendapat? Iya Pak, saya boleh kasih pendapat ya. Ya, silakan. Kalau Jaki lagi. berdasarkan organisasi Nurul yang pernah saya coba ada di dalamnya itu yayasan buah pesantren sebetulnya itu nggak ada kepemilikan atas nama pribadi, tapi Ya, atas nama kelompok sih. Jadi ada pembina, terus ada pengurus, pengawas, sama mungkin ada yang mewakafkan. Itu aja sih Pak. Biasanya yang pernah saya pernah tahu informasinya juga. Terima pasti. kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi benar sekali. Kebanyakan di Indonesia, ya, eh, tanda kutip, saya bilangnya tanda kutip, pemilik pemilik yayasan itu adalah pengurus. Tanda kutip ya, pemilik. Tanda kutip lagi, pemilik yayasan itu adalah pendiri yayasannya yang ada di dalam pembina tersebut. Kenapa tanda kutip? Karena prakteknya seperti itu. Ya, terutama di perguruan tinggi swasta lah ya di Indonesia ini. Anda karena sudah ada di media, jadi eh, sudah ada di media, karena sudah ada di media, mungkin bisa saya ungkap aja ya, salah satu perguruan tinggi swasta di Pulau Sumatera gitu ya, eh, terjadi bentrok gitu
antara pendiri yayasannya dalam hal ini bapaknya dengan pengurus universitasnya dalam hal ini anaknya gitu ya. Nah, hmm, padahal secara teori itu salah satu indikasi yayasan itu tidak ada kepemilikan. Tidak ada kepemilikan itu tidak ada individu atau badan yang memiliki saham. Setuju dengan Zakia tadi ya. Tidak ada di yayasan itu kepemilikan saham ya. Atau klaim atas aset. Itu secara undang-undang aturannya nanti ada pada saat belajar hukum bisnis itu terkait yayasan. Ya, jadi kalau secara legal ya, yayasan itu tidak ada kepemilikan saham, tidak memiliki pemilik, tapi terus mengelola yayasan itu. Jadi ada pembina, ada ketua yayasan, ya, bendahara yayasan, sekretaris yayasan dan lain-lain, dan semuanya diatur di anggaran dasar, ya, anggaran dasar dan rumah tangga suatu yayasan, jika yayasan. Oke, lebih kurang itu indikator atau indikasi dari ciri-ciri organisasi nirlaba. Jika kita bikin recap ya, indikator nirlaba ya sesuatu yang pertama tadi Mas Yureza berpendapat yang pertama unprofit oriented, tidak berorientasi pada laba. Yang kedua kita diskusi tadi ya, secara badan hukum ya bentuknya itu yayasan atau organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya ya, yang memang tujuan utamanya yang ketiga adalah bertujuan pelayanan pada masyarakat dan bertujuan sosial, tujuan sosial tentu ya. Selain bertujuan sosial, melayani kepentingan publik ya, seperti pendidikan, keagamaan, kesehatan. Selain tujuan sosial, kalau pendapatan utama dari yayasan itu sangat mengandalkan donasi, hibah, ya, bisa bantuan pemerintah, subsidi pemerintah, ya, iuran keanggotaan atau kegiatan lainnya. Di mana dari kegiatan lainnya dari suatu organisasi tersebut dimasukkan lagi, ya, tidak diinvestasikan kembali ke dalam yayasan tersebut, tidak dibagikan kepada eh, anggota dari yayasan tersebut. Nah, sehingga karena berdasarkan bantuan hibah, ya, prinsip akuntansi keuangan nirlaba sangat memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ya, transparansi, akuntabilitas dan transparansi kepada siapa? Untuk kepentingan informasi, penilaian informasi oleh stakeholder yayasan atau organisasi nirlaba tersebut, ya, yang memberikan hibah, yang memberikan donasi, dari kan mendapatkan informasi bagaimana jalannya perusahaan tersebut, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana pemanfaatan dana-dananya yang sudah diberi bantuan tadi kan ya. Siapa yang mengelola laporan tersebut? Siapa yang menyusun laporan tersebut? Anggota, pengurus dari yayasan tersebut, bendaharanya ya, atau apapun namanya, bagian keuangannya, ya. Dia yang mengurus tuh, memastikan laporan keuangannya berkualitas. Kalau yayasannya besar, justru harus diaudit ya. Kalau yayasannya besar, pengelolaan dana besar. Nah, kenapa dikelola oleh pengurusnya, pembinanya? Karena memang yayasan itu tidak ada kepemilikan, tidak ada klaim saham, dan tidak ada klaim aset. Benar-benar misi dari yayasan itu adalah misi sosial kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, ya seperti itu. Saya tidak memberikan catatan, tapi dari diskusi tadi saya harap teman-teman bisa melakukan sendiri. Cukup paham teman-teman?
Kalau dikasih catatan terus nanti ya eh, agak kurang tertantang gitu ya. Nah, ya, silakan catat sendiri. Kalaupun misalnya UTS, Anda bisa kembangkan sendiri ya, tidak usah sakit seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa Anda kembangkan sendiri poin-poinnya. Ada Kalau tanggapan Pak atau Vero pertanyaan mau nanya Pak, dari Mas siapa ini Pak? Saya nggak lihat dari Bu Rozi Usman Pak, atau bukan Billy ya? Bukan. Maaf, yang bicara siapa? Saya nggak lihat. Usman, Pak. Usman Pak. Usman. Oke, silakan Kak Usman. Karena Iya, tidak ada Pak. videonya. Kalau untuk yayasan itu untuk misalkan diaudit oleh kantor akuntan publik itu tuh minimal pendapatannya ada nggak Pak minimal pendapatan untuk harus diaudit atau gimana Pak? Oke, oke. Saya catat ya. Baik, secara um, regulasi, secara regulasi, ya, secara regulasi memang ada yang mengatur, tapi tidak mengikat ya. Yang mengatur itu misalnya undang-undang, coba cari ya, undang-undang nomor berapa tentang yayasan yang menyatakan yayasan itu harus diaudit jika menerima sumbangan dinilai 500 juta rupiah. Dia menerima sumbangan ya. Sumbangan dari pihak lain tuh 500 juta itu dia harus diaudit ya. Peraturan pemerintah juga menyatakan itu ya, 500 juta ya ada diaudit ya. Di PSAK juga banyak. Di PSAK nomor 45 itu tidak mengajukan diaudit, tapi dia mengatur bagaimana menyusun laporan audit. Jadi saya sampaikan pertanyaannya Mas Umar. Satu, kenapa saya bilang tidak mengikat? Masalah mau diaudit atau tidak? Silakan pengurusnya. Kalau mau diaudit, walaupun pendapatannya atau sumbangannya masih minim, kecil, ya silakan diaudit kalau mereka mau ya, untuk memberikan keyakinan ke anggotanya, walaupun misalnya omset masih dananya masih kecil itu asetnya. Tapi secara aturan yayasan ya, yayasan wajib diaudit itu eh, jika menerima sumbangan dari pihak luar lebih dari 500 juta dalam 1 tahun hukum. Jadi dengan kata lain, jika total donasinya itu lebih dari 500 juta, maka dia wajib diaudit itu di undang-undangnya ya. Undang-undang nomor berapa nanti ya, silakan searching saya ingat 500 juta itu karena beberapa berdiskusi tentang audit ya. Kalau nggak salah tahun 2024 itu undang-undang, sorry, tahun 2004 ya. Begitu jawaban saya Mas Usman. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Ya, itu ya, benar ya. Iya, ya, betul ya, tahun 2004 ya. Makasih Mas Najib. Thank you. Makasih. 500 juta ya, benar ya Mas Najib ya, di undang-undang itu. Kalau dalam 1 tahun menerima sumbangan dengan total 500 juta wajib. Tapi bagaimana kalau tidak sampai 500 juta ya silakan aja pengurusnya kalau mau diaudit juga apa. Auditornya senang gitu ya. Yang wajib. Ada lagi? Pak, saya izin pertanyaan tambahan ya Pak. Masih kaitannya sama pertanyaannya Mas Usman. Kan tadi kalau misalnya di pertengahan perjalanan dari statusnya yayasan itu atau organisasi nirlaba itu akhirnya Ini dengan dia siapa punya maaf? Zakia. dengan Zakia. Zakia. Oke. Oke. Jadi kan di sebuah yayasan atau pesantren juga punya bidang usaha ya Pak. Ada ada kegiatan ekonomi aktifnya di sana. Nah, kalau misalnya di suatu organisasi nirlaba itu akhirnya dia punya profit sampai lebih gitu. Jadi konsepnya akhirnya udah bukan di nirlaba lagi. Nah, apakah itu juga berpeluang untuk pergeseran fungsi ya Pak? Jadi bisa berganti gitu sampai karena kan surplusnya terus menerus ya besar juga. Nah, apa itu jadi bisa menggugurkan status nirlabanya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak Vero. Oke, thank you ya. Ini pertanyaannya simpelnya itu apakah yayasan itu bisa berubah fungsi gitu ya. Satu. Yang kedua pertanyaannya itu apakah yayasan itu bisa sorry ya, apakah
apakah ya, sorry, menggugurkan tadi apa ya? Apakah ada yang menggugurkan yayasan itu gitu ya, menggugurkan gitu ya, gitu ya, tanyaannya. Yang Iya betul pertama, Pak. Jadi statusnya gugur kalau gitu. kalau status gugur, sepemahaman saya tidak ada status gugur itu ya. Kalau memang mereka bisa menyampaikan bahwa yayasannya beraktivitas sosial ya dengan memenuhi syarat-syarat yayasan tadi secara hukum ya, itu bisa menjalankan ya, tidak ada status gugur ya. Kecuali ditutup oleh pemerintah karena menjalankan aktivitas yang tidak benar gitu ya, karena banyak juga yayasan digunakan untuk cuci uang, itu banyak juga ya di kasus-kasus tertentu ya. Selanjutnya yayasan itu boleh mendapatkan profit ya, boleh ya. Tapi ya tujuan profit itu seharusnya tidak dibagikan profitnya ya, tapi sebagai biaya untuk gaji pengurusnya, gaji dosennya kalau ada pengajar gitu ya, dan lain-lain kalau pendidikan itu boleh. Nah, tapi menanggapi pertanyaan Mbak Jakia, bagaimana kalau misalnya mau bagi profit seperti dividen? Yayasan boleh jadi pemegang saham PT, boleh. Jadi bisa jadi ada PT gitu ya, atau bikin perusahaan lain PT dengan salah satu pemegang sahamnya adalah yayasan. Nah, bagi hasilnya itu melalui PT di perusahaan itu gitu ya. Memang cukup unik ya, karena banyak peran serta bagaimana kita memanipulasi sebenarnya, saya bicara apa adanya. Bagaimana pure social goals from the yayasan. Dan bagaimana sebenarnya yayasan justru mencari profit gitu ya, gitu. Kalau saya jawab nanti silakan dikoreksi kalau ada tanggapan lain. Tidak ada yang menggugurkan yayasan kecuali memang yayasan sudah berbelok fungsinya dan ditutup oleh pemerintah ya, atau ada tuntutan tersendiri. Yang kedua, yayasan itu berubah fungsi bisa ya, ya tutup yayasannya atau yayasan sebagai pemegang saham suatu badan hukum yang memang profit oriented gitu ya pajaknya. Thank you diskusinya. Mbak Kristina, silakan Mbak Kristina. Pak, izin bertanya mengenai yayasan tadi. Tadi kan Bapak kan menyinggung kalau yayasan itu kan bisa berfungsi juga, misalnya pendidikan. Hmm, Terus oke. untuk perpajakan itu bagaimana ya, Pak? Soalnya kan di dalam perpajakan juga punya aturan kan, apalagi yayasan itu kan seperti dikatakan Bapak tadi, dia tidak menggunakan laporan laba rugi, tapi menggunakan itu seperti sisa hasil usaha mungkin ya. Oke. Terus untuk perpajakannya Baik, itu bagaimana Pak untuk pelaporannya? Itu Pak. oke, baik. Sebelum saya Terima jawab, saya kasih Pak. izin untuk jawab telepon sebentar ya, izin ya, teman-teman ya. Izin sebentar ya. Ya Pak, Sebentar. boleh kok. Izin sebentar.
Oke, eh, yang pertama, terima kasih. Tadi Christina ya. Benar, Pak. Halo. Oke, Christina. Sambil saya catat ya, sebentar ya. Pertanyaannya adalah satu, yayasan itu bukan tidak ada laporan keuangan, ada laporan keuangan ya. Justru tadi yang saya bilang, eh, informasi keuangannya itu lebih akuntabilitas dan transparansinya itu sangat besar, terutama untuk stakeholder atau pengguna laporannya. Terus bagaimana pajak yayasan gitu ya, yayasannya. Dari sisi perpajakannya, eh, ada beberapa ada pemisahan, tolong dipisah regulasinya antara perpajakan, eh, peraturan perpajakan di Indonesia dengan undang-undang perusahaan sendiri atau undang-undang ya, pajak ya. Eh, Walaupun yayasan tersebut nirlaba, di mata pajak perusahaan tersebut tetap menjadi subjek pajak, tetap menjadi subjek pajak ya, subjek pajak dalam negeri ya. Selanjutnya, karena subjek pajak dalam negeri, sehingga sama yayasan itu harus punya NPWP ya. Pasal 21 kena juga gaji pengurusnya jika terima gaji. Misalnya yayasan pendidikan, gaji pengajarnya terima gaji. Juga kena PPh 21. Apabila yayasan tersebut memberikan konsultasi, memberikan jasa tertentu, menerima hasil dari jasanya, kena juga PPh 23. PPh 24 juga bisa terjadi ya. Misalnya, PPh pasal 4 ayat 2, PPh final ya. Yayasan banyak aset, dia punya tanah, punya bangunan, disewakan tanah bangunan. Kena pasal 4 ayat 2 final. Punya juga PPh badan. Jadi harus punya laporan keuangan karena yayasan memiliki kegiatan usaha, menghasilkan aktivitas ya, perhitungan pendapatan ya, menghasilkan profit. Tapi di luar donasi atau hibah, ya kena juga tuh PPh badannya harus dilaporkan. PPN juga ada jika yayasannya ber-PPKP. Nah, itu di awal saya bilang. Eh, Regulasi perpajakan itu berbeda, ya. Satu dengan yayasan yang kedua. Walaupun yayasan itu bersifat nirlaba, dia tetap sebagai subjek pajak dalam negeri. Oke. Yang C, ya, penghasilan yang tidak kena pajak apa saja di perusahaan nirlaba ini, ya. Jadi sama mengacu ke undang-undang pajaknya ini malah jadi kuliah pajak sepemahaman saya ya. Ada beberapa pajak penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Tapi ini bukan hanya perusahaan nirlaba. Perusahaan yang profit oriented pun mendapatkan fasilitas ini. Contohnya hibah atau sumbangan terkait kegiatan usaha. Ya, selama eh, sudah diatur oleh Kementerian Keuangan ya, hibah, zakat, ya, dana bantuan dari luar negeri, pemberi donor itu bebas dari pajak selama itu diakui oleh kementerian-kementerian ya. Jadi mengacu tadi ke Mbak Jakia pertanyaannya tadi. Ada yayasan yang melakukan unit komersil, ada kegiatan bisnisnya. Karena yayasan itu melakukan unit komersil ya, maka aktivitasnya bisa menjadi objek PPh badannya. Menyusun laporan keuangan kayak pendidikan, ada unit komersil, komersil. Nah, balik lagi ke tanggapan saya ke Mbak Jakia tadi. Sehingga untuk lebih mempertegas, memperjelas, ada baiknya memang kalau fokus orientednya komersil, pisahkan saja yayasan dengan PT. Gitu. Begitu ya Mbak, eh, gambarannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Ada Pak lagi? Vero izin melanjutkan pertanyaannya barusan bisa ya Pak ya? Oh, boleh Ah, diskusi ya. ah, ya, kalau misalkan ini Pak, yang dijadikan concern adalah ketika suatu perusahaan nirlaba ini tadi kan bisa melakukan proses yang sifatnya profit juga Pak ya, penjualannya atau apa seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan benar-benar sampai akhir tahun buku itu ada yang disampaikan Mbak Kristina tadi Pak, sisa hasil usaha atau mungkin surplus gitu ya Pak ya, profitnya benar-benar ada angkanya gitu Pak. Itu apakah benar-benar, apakah juga dikenakan PPh Badankah atau seperti apa gitu Pak Vero? Terus juga mau tanya ini sih Pak, tadi kan juga disampaikan bahwa si eh, Dewan Pengurus ini ataupun si pendiri ini kan tidak bisa mengakui aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan nirlaba ini ya Pak ya. Nah, bagaimana jika si pengurus ini menggunakan, bagaimana jika pengurus ini melakukan penggunaan Pak atas aset yang dimiliki oleh perusahaan nirlaba ini Pak? Kalau penggunaan apakah diperkenankan begitu Pak Vero? Di apa kan? Penggunaan Kalau asetnya Bapak. kalau penggunaan aset apa tadi pertanyaannya? Maaf, agak Diperkenankah Pak? oh, Diperkenankankah? dibolehkan. Iya. Oke, sebentar.
Maaf, maaf, maaf ya, bentar. Ternyata bukan jaringan. Kendala laptop saya tadi off. Tadi apa, Mas Sureja? Saya coba koreksi. Saya coba mengingat dari catatan tadi Mas Sureja yang terakhir tanya ya. Iya, Pak. Berarti yayasan itu kena PPh ya, kata Mas Sureja gitu ya. Yayasan itu punya profit gitu ya. Jawabannya, yayasan itu kena PPh jika dia ada kegiatan bisnis yang memang profit oriented. Ya, dia punya kegiatan bisnis kayak sekolah berbayar, rumah sakit berbayar, koperasi, menghasilkan sisa hasil usaha. Tadi Mas Reza bilang punya klinik percetakan dan lain-lain gitu ya. Ya, eh, kalau memang ada aktivitas bisnis profit oriented, ya aktivitas bisnis itu berarti ada bahan, ada persediaan, ada harga pokok pembelian, ada penjualan, ada gross margin itu aktivitas bisnis ya. Eh, Cirinya dia menerima pendapatan di luar hibah. Yayasan dia punya pendapatan di luar hibah. Yayasan itu kalau di laporan keuangannya itu ada murni hibah, ada dari aktivitas yayasan berupa profit tadi ya. Dia ada aktivitas penjualan, ada hasil sewa aset, ada aktivitas bunga deposito, ada usaha lainnya, dia kena PPh. Itu jawabannya. Nah, berapa tarif badannya? Ini kalau di pajak, nah, Anda belajar pajak juga ya? Ya. Nah, koreksi saya kalau boleh. Eh, Badannya sama, PPh 22. Sorry, PPh badannya sama 22% kok 22 ya. Tergantung ya, kalau di bawah 4,8, 48 M atau 4,8 M, sorry, di 50 M, 50%-nya gitu ya. Ya, oke. Ya, jika offsetnya di bawah 50 miliar, ya dia 50% ya, jadi 11% ya. Untuk laba sampai 4,8 M. Ya. Itu gambar tanggapan saya, Mas Reza. Ada lagi kah? Kalau itu tadi Pak, pengurus melakukan penggunaan atas aset itu tadi gimana Pak? Diperbolehkan ya Pak ya kalau penggunaan. Yang tidak boleh Oh ya, pengakuan saya saja ya. ngomong. Oke. Nah, gini. Kalau penggunaan aset yayasan, kembali lagi kebijakan ADART yayasannya itu tidak diatur kan. Tidak diatur oleh regulasi lah ya. Kecuali asetnya itu digunakan untuk mendapatkan sewa, ya itu berarti kan ada profit di sini. Kembali lagi kalau itu kebijakan perusahaan yayasannya, bagaimana pengelolaan eh, yayasannya. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup ya. Bentar ya. Baik. Nah, saya izin share. Tadi kita udah mulai dengan hmm, yayasan ya, diskusi apa itu yayasan, permasalahan-permasalahan di yayasan gitu ya. Permasalahan itu isu-isu di yayasan ya, terkait dengan keuangan akuntansi kaitannya dengan pajak tadi juga disounding oleh Mbak Karina, ya. Karina kalau nggak salah ya, Mas Reza ya. Nah, ini saya coba cari Mas masalah akuntansi apa sih yang terjadi di yayasan ini gitu ya. Yang pertama karena hibah gitu ya. Tadi hibah bantuannya. Karena hibah. Jadi transparansi, akuntabilitas itu jadi prinsip utama di yayasan. Jadi kalau dari sumber tulisan ini ya,
evaluasi pengelolaan dana hibah pada yayasan di Kabupaten Tasikmalaya, ya, Universitas Pendidikan Ganesha. Repo Unduska, oke, benar ini bukan yayasan universitas ini ya, tapi ini yang melakukan evaluasinya universitas ini, mahasiswanya ya. Dari materi itu saya baca itu ada yayasan di Tasik, terima hibah 150 juta dari pemerintah daerah dari Pemda, namun tidak dikelola sesuai prinsip akuntansi dan transparansi. Nah, BPKP menemukan kerugian negara. Ya, kalau melihat gambar kayak gini, kalau melihat kasus seperti ini ya, saya tidak baca mendalam ya. Tapi kita bisa memberikan dugaan sementara atau hipotesa atau skeptisnya sebagai auditor. Kira-kira yayasan itu dibentuk memang sengaja untuk menerima hibah terus dibagi-bagi nggak? Halo, suara saya terdengar? Pendengar, Pak. Alhamdulillah. Betul ya? Gimana menurut pendapat teman-teman? Gimana tanggapannya? Ada indikasi gitu ya? Kalau di akuntansi forensik itu ada indikasi gitu ya, penyelewengan dana hibah. Oke, itu masalahnya. Masalahnya yang pertama pasti adalah masalah transparansi. Akuntabilitas itu akan memberikan indikasi adanya penyelewengan dana hibah gitu ya. Halo, ada tanggapan belum ya? Oke, tadi penyelewengan dana hibah. Yang selanjutnya, ini mendengar ya, suara saya terdengar ya. Saya mohon maaf kalau nggak terdengar. Oke, terdengar. Terima kasih Mas Rozi. Nah, masalah nirlaba ini juga PSAK 45 berarti tentang standar akuntansi ya. Ini dari tulisan di Politeknik Negeri Manado nih. Dia nulis tentang bagaimana sih kesesuaian yayasan menerapkan laporan keuangan. Nah, dia tulis ketidaksesuaian laporan keuangan gereja gitu ya dengan PSAK 45. Tapi memang di sini tidak fokus hmm, ke legalnya ya, aspek legalnya ya, apakah gereja ini yayasan sama terkait omset keuangan ya, dana hibahnya ya. Tadi yang kita sampaikan kan 500 juta tadi ya. Kalau terima dalam 1 tahun ya, sepertinya ini udah terima 500 juta setahun gitu ya, harus membuat laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan. Oke, jadi sama nih, tidak standarnya laporan keuangannya, tidak diaudit ya, akuntabilitas ya, tidak sesuai standar akuntansi, artinya tidak diaudit ya. Jadi menurunkan kepercayaan pada stakeholder ya, dalam hal ini eh, anggota gerejanya gitu ya. Nah, tapi bukan hanya gereja gitu ya, bukan hanya terkait dengan eh, terkait bukan hanya terkait dengan 500 juta tadi hibah, tadi kan kepercayaan ya.
kepercayaan yang memberikan maksudnya ya. Nah, lebih bagus juga masjid gitu ya. Bisa jadi keterbukaan ini kan memberikan keyakinan bahwa dananya juga benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi memang walaupun pencatatan cukup sederhana harusnya ada ya. Yang permasalahannya itu adalah bagaimana anggota yayasan tersebut, anggota yayasan, pengurus yayasan itu memberikan informasi yang transparan. Ya, masalah standar akuntansi itu kan masalah format, masalah format laporan. Bisa jadi formatnya tidak standar akuntansi yang hanya bisa dipakai di lingkungan organisasi tersebut saja, misalnya di yayasan di masjid itu aja, formatnya seperti itu, tidak sesuai standar akuntansi. Tapi poinnya adalah akuntabilitas, transparansi, informasi keuangannya terlihat sehingga uh, tidak ada kecurigaan gitu ya. Ya, ya makanya di sini kalau dari tulisan Andarsari ini itu dia berani menyatakan banyak masjid di Indonesia hanya melakukan pencatatan sederhana pemasukan dan pengeluaran kas memang seperti itu kan ya. Kalau tiap hari Jumat itu kan masuk berapa, keluar berapa, tapi tidak diinformasikan asetnya apa aja. Pelaporan asetnya apa aja, hutangnya apa aja tuh, itu ya tidak sampai ke sana. Memang kendalanya adalah kompetensi dan waktu juga ya untuk menyiapkan sumber daya rumah ibadah itu termasuk masjid menyajikan laporan keuangan itu kecuali memang ada kegiatan lah misalnya dari universitas atau dari kampus akuntansi terutama yang memberikan misalnya panduan atau eh, pelatihan akuntansi untuk masjid. Nah, itu juga bagus juga idenya. Ini ISAK 35 yang nanti kita bahas. ISAK 35 ini standar investasi standar akuntansi 35 nih tentang ISAK itu standar pendukung ya penjelasan dari PSAK ya. Ya, sama tadi ya kesulitan penerapan ini karena kompetensi ya. Selanjutnya eh, banyak banyak kecurangan ya memang ya. Ada potensi kecurangan atau banyak sekali kecurangan ya eh, atas nama yayasan ya kalau Anda searching itu banyak ya. Justru yayasan sebagai media untuk melakukan kecurangan juga ya. Jadi cukup tinggi ya. Justru PPATK ya. Saya itu kerja di salah satu perusahaan IT yang mengelola transaksi keuangan elektronis gitu ya. Salah satu fokus kita itu yang harus dilaporkan ke OJK itu adalah transfer dana ke yayasan-yayasan atau aktivitas nirlaba ya. Yang kadang-kadang dipergunakan untuk aktivitas yang ilegal gitu ya. Selain juga yayasan itu karena kurang ketatnya kontrol terhadap kualitas laporan keuangan dijadikan tempat untuk melakukan praktik manipulasi data keuangan ya. Karena memang lemah sistem akuntabilitas ya. Dan demikian juga ya ini sebagai media diskusi ya di kampus ya. Oh, kecenderungan kecurangan akuntansi di organisasi nirlaba ini bisa jadi juga karena kualitas auditornya, kualitas kantor akuntan publiknya gitu ya. Baik kualitas kompetensi maupun kualitas dari tanggung jawab etika auditnya gitu ya. Baik, jadi itu kita sudah bahas apa itu tadi ya, perusahaan nirlaba ya, indikatornya apa juga kita sudah diskusi. Terima kasih banyak diskusi juga dari teman-teman. Sekarang kita, ini materinya tadi saya share, beberapa materi diskusi tadi tidak usah saya share karena sifatnya open discuss ya. Ini yang saya share bagaimana sih standar akuntansi. Ya ini tolong diinformasikan kepada saya apabila standarnya ada update ya. Karena memang saya praktisi, bukan praktisi di yayasan khusus ya, tapi lebih ke akuntansi general gitu.
Jadi bagaimana sih pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba? Saya harap terlihat ya sih teman-teman ya. Pak Ibu. Saya izin telepon sebentar. Oh, ternyata saya maaf, maaf. Saya lanjut ya. Nah, ini kita ke teorinya ya. Materi ini bisa Anda download ambil nanti ya. Saya sebenarnya hanya meringkas dari PSAK 45 ya. Jadi ini nggak usah terlalu panjang. Organisasi nirlaba memberikan pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, ya, tanpa mencari keuntungan. Ya, standar akuntansi. Kok begini? Oke, standar akuntansi yang digunakan juga beda tuh. Ya, kenapa karakteristik beda ya? Karakteristiknya tadi social oriented ya, non profit oriented ya, sehingga ada yang namanya best 5. Saka ini disusun memang untuk aktivitas nirlaba ya. Tujuannya memberikan laporan keuangan yang transparan ya. Tadi saya sampaikan kita diskusi ya, akuntabel dan relevan. Oke. Eh, ada pendukung itu namanya ISAK. ISAK ini kalau di ISO itu aneks ya, aneks. ISAK itu apa ya? Seperti lampiran penjelasan atau hal yang lebih detailnya gitu ya. Dukungan penjelasan dari BSAK itu yaitu ISAK, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ya, nomor 35 ya. Jadi interpretasi atas BSAK 45 ya. Di mata kuliah lain mungkin Anda lebih mendalami mata kuliah BSAK ya. Nah, di nirlaba ini PSAK 45 itu diinvestasikan oleh ISAK 35 ya. Sehingga praktek penyusunan laporan akuntansi ini bisa dibandingkan ini baik secara nasional maupun secara global ya. Oke, ini tujuannya kita bahas ini teman-teman semua. Yang pertama, kita tahu ruang lingkupnya ya, konsep dan prinsip PSAK 45 ISAK 35.
Yang selanjutnya ya, secara teknis Anda bisa lebih perdalam dengan pemahaman standar akuntansi, harusnya kita juga bisa memahami berarti bisa menyusun, bisa menilai kualitas dari laporan keuangan eh, organisasi nirlaba. Ada laporan keuangan khusus bentuknya ya. Terus kita bisa m- menganalisa perbedaan antara entitas bisnis dan entitas nirlaba. Tadi sempat diskusi. Sehingga secara pajak, walaupun yayasan, dia juga subjek pajak. Jika dia melakukan aktivitas bisnis yang bersifatnya profit oriented, pendidikan, ada pembayaran, ada perhitungan profit, ada selisih margin, ada keuntungan, dan ada aktivitas bisnis, ada kerugian, ada aktivitas bisnis yang perlu diperiksa gitu secara pajak. Oke, PSAK 45 itu berlaku untuk perusahaan yang nirlaba ya tadi ya, memperoleh sumber dayanya donatur tanpa ada imbal balik langsung, sosial rumah sakit, universitas, lembaga keagamaan maupun kemanusiaan. Secara akuntansi, perusahaan tidak mencari laba dan memiliki sumber daya dari donatur secara akuntansi. Tapi secara kenyataan, secara prakteknya di lapangan, masih banyak perusahaan, masih banyak yayasan yang melakukan aktivitas profit oriented, yang melakukan aktivitas mendapatkan laba menggunakan PSAK ini. Pertanyaannya, apakah yayasan boleh menggunakan PSAK umum? Seharusnya kalau mau detail akuntansinya, yayasan itu bisa memilah, membuat segmen bisnis khusus di dalam laporan akuntansinya, tapi jarang sekali, gitu ya. Dan yang selanjutnya, tujuan laporan keuangan entitas nirlaba, ya. Pengguna laporan keuangan Anda sebagai donatur, Anda sebagai donatur suatu yayasan, atau Anda sebagai lembaga pemerintahan, sebagai lembaga pemerintah, Anda sebagai lembaga pemerintah, Anda sebagai lembaga pemerintah yang mengelola yayasan-yayasan dan memberikan bantuan hibah pada yayasan-yayasan lainnya, teman-teman. Anda pasti membutuhkan informasi kemana sih uang saya digunakan gitu. Formatnya bisa dari Anda supaya informasinya benar-benar transparan dan akuntabilitasnya bisa ditelusuri. Yang penting informasi tersebut mampu menyediakan tentang apa? Bagaimana neracanya posisi keuangannya, bagaimana posisi keuangannya, baik itu neracanya, laba ruginya di hasil aktivitasnya, dan arus kasnya. Jadi ketahuan tuh. Bayangkan suatu yayasan tidak ada informasi itu posisi keuangan hasil aktivitas arus kasnya ya. Anda sebagai donaturnya juga jadi eh, tidak mendapatkan informasi yang jelas atau tidak valid gitu ya. Termasuk Anda juga misalnya sebagai lembaga pemerintah tadi ya, atau lembaga swasta yang memberikan hibah. Tepat sasaran tidak sih hibah saya itu, gitu kan. Itu tadi ya, dengan laporan kita tahu tuh bagaimana dia menggunakan dan bagaimana mengelola. Selanjutnya, sebagai dasar Anda, sebagai donatur atau sebagai lembaga pengelola dana donatur ya kepada yayasan atau organisasi yang Anda berikan, Anda dapat memberikan keputusan, gitu, memberikan saran ya, untuk dasar laporan keuangan itu sebagai dasar pelaksanaan yayasan itu. Misalnya, terlalu banyak idle money di yayasan itu, gitu. Nah, banyak dana uang nganggur gitu ya.
Itu tuh memberikan saran, misalnya mulai masuk ke aspek bisnis atau memanfaatkan dananya untuk kegiatan investasi yang aman, atau bisa menggunakan dananya untuk pengembangan cakupan sosialnya, atau meningkatkan fasilitas dari yayasan tersebut. Nah, tiga poin itu bisa bicara, jadinya ada itu laporan keuangannya bisa bicara. Anda bisa mendapatkan kontribusi informasi yang banyak nih. Dana ini saya mau apakan gitu. Saya sendiri mau ke arah mana gitu. Eh, nah, dipertegas lagi dengan Ishak 35. Di Ishak 35 itu menyatakan, di Ishak 35 itu menyatakan tentang konsistensi penyajian laporan keuangan. Minimal setahun sekali. Lebih bagus setahun sekali itu dibentuk dari aktivitas bulanan. Kenyataan di lapangan, ya, banyak membayar kantor jasa akuntan atau banyak bayar praktisi akuntan. Jadi disuruh dibikin laporan keuangan sekali setahun gitu loh, dengan data yang kadang hilang, dengan dasar ingatan, dengan bukti yang disusun susulan dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan audit, misalnya disyaratkan. Nah, kualitas auditornya juga kurang baik, ya. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi, permasalahan-permasalahan, isu-isu di yayasan ini. Dan penyampaian laporan keuangan ini bukan hanya angka, bukan hanya bentuk laba rugi, terus angka-angka ya, atau balance sheet atau neraca gitu ya. Tapi juga ada catatan atas laporan yang keuangan yang sifatnya naratif ada di sini ya. Menjelaskan berapa aset perusahaan ini. Aset perusahaan ini sekian rupiah, sekian persennya berasal dari mana, sekian persen dari mana, aset digunakan untuk apa. Kegiatan usaha yayasan ini mayoritas dilakukan dengan apa? Itu ada yang naratif. Karena pengguna laporan keuangan ini nantinya bukan hanya orang yang bisa baca neraca atau laba rugi, tapi ada juga orang yang bisa lebih nyaman membaca naratif. Ya, orang tidak semua paham dengan maksud angka di laporan laba rugi ini artinya apa, rasio ini artinya apa, tapi lebih naratif. Ya, selanjutnya yayasan atau organisasi sosial menurut ISAK 35 harus menyajikan laporan keuangan juga harus bisa disandingkan, disandingkan ya, bisa disandingkan keterbandingan ya, baik itu antar periode di satu yayasan ya, yayasan kita misalnya yayasan A, laporan keuangan tahun 2024 dan 2023 gitu ya, atau kalau di 2025 nanti berarti 2025 sandingkan 2024. Dan bisa juga dibandingkan antar entitas ya, tapi tidak masuk laporan keuangan ya, sebagai dasar analisa saja bagaimana pertumbuhan yayasan kita dengan yayasan A punya kita yang bergerak di bidang ini, bidang misalnya pendidikan, dengan yayasan B di bidang pendidikan juga. Nah, itu bisa ya. Biasanya rumah sakit ya, nah, ya, yayasan pendidikan, rumah sakit pendidikan itu bisa membandingkan karena mereka sangat transparan antara yayasan, rumah sakit pendidikan UGM dengan rumah sakit pendidikan Unair. Nah, itu bisa dibandingkan. Kok bisa Pak? Ya karena mereka transparan. Bisa dicari itu di Google bagaimana laporan tahun 2024 bisa diambil di UGM itu rumah sakit pendidikan, rumah sakit pendidikan Unair bisa diambil juga. Dan banyak yang sudah melakukan evaluasi analisa perbandingan itu. Selanjutnya apa sih, eh, komponen-komponen laporan keuangan, berdasarkan PSA 5 ini?
Eh, Komponennya sama ya pada umumnya ya, ada aset ya. Kalau di posisi keuangannya sama, ada aset yang liquid, ada lancar ya, ada yang jangka panjang atau tidak lancar atau investasi. Informasi tentang liabilitas ya. Ada informasi tentang aset neto nih. Ya. Aset neto itu tentang hibah gitu, sumbangan ya. Ada yang sifatnya yang tidak terikat, ada terikat temporer, ada terikat permanen ya. Semoga minggu depan atau nanti sesi jam 7 saya tunjukkan contoh laporan keuangan ini. Jadi ini ada hibah, itu ada sifatnya laporan yang hibah yang tidak terikat, ada hibah yang terikat temporer, ada yang terikat permanen. Nah, di yayasan ini laporan aktivitasnya menunjukkan eh, tiga kategori asetnya. Ada pendapatan, beban program, ini ya, ini teori aja nanti ya. Kalau laporan arus kas sama ya, kita sini dulu. Laporan aktivitas ini laporan laba rugi ya maksudnya. Di laporan aktivitas itu kan kalau di yayasan namanya bukan laba rugi, tapi laporan aktivitas ya. Dia ada kelompok pendapatan, ada kelompok beban, ada kelompok beban manajemen dan umum atau pengurus gitu ya. Ini kelompoknya. Dia harus kasnya sama kelompoknya, seperti harus kas umum, ada operasional, ada investasi, ada pendana. Nanti setelah ini kita lihat ya, ini teorinya ya. Nah, saya coba bikin perbandingan ya antara PSAK 45 dengan ISAK 35. Ya, ISAK 35 ini sama ini sebenarnya menjelaskan PSAK 45, tapi ISAK 35 ini memang dia mengadopsi dari IFRS. Ya, jadi secara tidak langsung PSAK 45 kita ini juga mengadopsi ke IFRS. Ya. PSAK 45 bicara tentang akuntabilitas, transparansi, eh, di aspek entitas bisnis juga saya bandingkan ya. Bentar ya, Pak. Ya. PSAK 45 itu bicara tentang akuntabilitas, pertanggungjawaban sama transparansi. ISAK 35 itu kesesuaian dengan internasional ya. Standar akuntansinya. Kalau di entitas bisnis itu bicara tentang maksimalisasi laba ya. Secara terminologi di PSAK 45 itu bicara aset neto ya. Dia tidak ada, karena tadi yang nanya siapa ya? Zaki ya kalau nggak salah ya. Tidak ada kepemilikan saham, namanya, sehingga tidak ada ekuitas. Tuh, kalau di entitas bisnis biasa itu ada ekuitas, ada laba ditahan gitu ya. Nah, kalau di yayasan atau organisasi sosial itu tidak ada adanya aset neto. Aset neto itu ada tadi ya, ada jenis yang tidak terikat, temporer, terikat permanen gitu ya. Nah, di S 35 itu aset netonya harus dengan narasi. Laporan utama sama laba rugi, aktivitas, laporan aktivitas ya, posisi keuangan atau neraca ya, sama kalau di entitas bisnis sama laba rugi neraca harus kas di sini juga seharusnya ada harus kas ya sama, tapi tidak terlalu fokuskan, tapi ini perlu. Kalau di ISAK 35 lebih memfokuskan laporan aktivitas dengan narasi ke manajerialnya ya, narasi dari manajerial. Saya lanjut, dasar pelaporan. Nah, sesuai tadi ya Undang-Undang nomor 2004 tadi nomor 2 ya, 500 juta itu ngacu PSAK 45 tuh bisa jadi membuat laporan atau laporan berdasarkan dan diaudit berdasarkan batasan donatur tadi kan 500 juta ya. Bisa kalau ISAK 35 fokusnya itu ya silakan dilaporkan, tapi konsistensi dan itu perlu penyesuaian konsistensi dan pengungkapan. Ya, dasar pelaporannya pendapatan bisnis nih kalau entitas bisnis. Ya. Oke, coba kita lihat dulu. Ya, ada pertanyaan?
Ini saya nggak usah bacain ya, nanti Anda bisa baca sendiri materi yang sudah saya kasih. Ini definisi istilah ya. Ya, ada aset itu tidak terikat. Tidak, namanya tidak terikat, berarti dapat dana hibah, ya, tidak dibatasi tuh hibahnya buat apa. Ada aset itu terikat temporer. Temporer itu waktu. Ya, terikat temporer bisa waktu dan bisa tujuan. Dibatasi hibahnya buat apa dan sampai kapan harus tanggung jawabkan. Ada yang terikat permanen. Ini seperti kalau di bisnis entitas itu seperti modal cadangan yang tidak bisa digunakan, tapi sebagai modal, sorry, saya koreksi, seperti modal yang digunakan, terus hasil penggunaan mendapatkan hasil modalnya itu harus stabil, seperti cadangan petty cash gitu, modalnya modalin, balikin lagi modalnya dapat untung, masukin lagi gitu, itu terikat permanen. Jadi dana pokok yang tidak boleh digunakan selain hasilnya. Laporan aktivitas tadi istilahnya tadi ya laba rugi sama ya kinerja keuangan organisasi. Nah, bedanya pendapatan, biaya operasional sama biaya pengurus atau manajemen. Oke, nanti ini kita lakukan. Oke, donasi umum 150 juta tidak terikat. Donasi pembangunan sekolah 250 juta terikat temporer. Dana abadi beasiswa 500 juta terikat permanen. Dapat pendapatan kegiatan pelatihan. Ada biaya operasional pelatihan, pengadaan alat tulis, gaji misalnya ya. Oke, ini ada pendapatan tidak terikat tadi ya, terikat temporer, terikat permanen. Oke, ada beban total 180 juta ya, kenaikan aset neto ya. Ini tidak terikat tadi dikurangi dengan beban ya. Ini tes akuntansi sederhana ya. Tapi formatnya bisa tabel ya. Oke. Nah, untuk ini materinya ya, saya ambil dari beberapa referensi dari PSAK, ISAK 35, Rika Fatima. Ini buku banyak nih kalau mau bahas nih tentang akuntansi lanjutan Mardiasmo, akuntansi sektor publik dan lain-lain. Baik, teman-teman semua. Jadi itu yang kita discuss tentang PSAK untuk nirlaba ya. Nanti kita lanjut lagi dengan contoh laporannya seperti apa nanti. Seharusnya sini saya bisa cut, ternyata nggak bisa Mas Billy. Jadi nirlaba kayak sesi satu ini, sesi dua nanti UMKM ada hubungan. Oh, tapi sayang sekali kalau saya lewat, takutnya Anda nggak dapat nilai tambahan itu. Atau sesi dua saya kasih kuis dikit aja ya. Buat nilai Anda gitu, buat tambahan saya, keaktifan Anda mudah. Boleh? Kan nanti saya ngasih nilai, Ibu ngasih nilai ya. Bu Ya, saya nggak tunggu apa-apa, Pak. nilai. Iya. Ya gimana? Ada yang mau diskusi? Cukup? Menjelang maghrib, silahkan bersiap-siap maghrib. Saya izin dulu, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik, teman-teman juga silakan untuk siap-siap maghrib atau mau jalan pulang ya setelahnya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi jam 7 malam. Kita lanjut dengan, kita lihat situasi lah. Kalau saya kasih kuis boleh sebentar atau kita ke UMKM. Saya sebenarnya sepertinya saya akan ke UMKM dulu. Terus saya kasih kuis, Anda bisa kerjakan di lewat jam itu nanti ya. Lebih gampang gitu ya. Karena setelah ini akuntansi UMKM jadi utang pekerjaan kita, utang materinya dapat terpenuhi. Saya rasa cukup jika tidak ada pertanyaan. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Billy sudah memediasi pertemuan ini ya. Saya rasa cukup semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Vero.